Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wike Pertiwi, SEMM, selaku dosen mata kuliah MSDM Global. Dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Wifi Fauzia yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi kali ini, yaitu materi tentang tren MSDM internasional. Adapun anggota kelompok dari kami yaitu yang pertama ada Cahyana, kedua Dede Akbar Ramadan, tiga Diana Lutfiah, Erika Noviana, Intan Skarsari, Penny Eriati, Muhammad Dias Munandar, Pika Nurlita, Sipa Alpian Mara. Adapun materi yang pertama akan disampaikan oleh Cahyana. Kepada Cahyana silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Suaranya ada nggak ya? Ada aman-aman. Oke, siap. Makasih. Nah, jadi namanya tren itu akan berubah dari tahun ke tahun ya. Di sini ada menurut ahli, salah satunya yaitu ahli Ronald Kasasi pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa tren dalam manajemen sumber daya manusia SDM internasional saat ini mencerminkan dinamika globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan dalam kebutuhan organisasi. Oke, dalam tren MSDM internasional itu ada apa saja sih? Nah, di sini ada 12 poin. Kami dari itu yang pertama ada kerja fleksibel dan kerja jarak jauh. Nah, peningkatan kerja fleksibel dan bekerja dari jarak jauh yang dipercepat oleh teknologi memungkinkan perusahaan untuk merekrut dan mempertahankan bakat global tanpa batasan geografis. Nah, itu jadi batasan geografis ini contohnya perusahaan internasional yang mengambil tenaga kerja dari berbagai negara. Nah, itu jadi mempermudah dalam proses rekrutmennya. Contohnya ketika merekrut Indonesia, ada perusahaan nih ingin merekrut tenaga ahli dari Jepang, Cina, Singapura, dari negara manapun itu bisa gitu. Jadi mempermudah tanpa harus calon pekerjanya harus datang ke sini mengeluarkan biaya ongkos dan lain sebagainya. Itu jadi terbuanglah biaya yang pengeluaran besar itu, dan waktunya juga lebih efektif gitu, bisa di mana saja dilakukan pada saat proses rekrutmen gitu. Kemudian ada kepemimpinan global. Nah, kepemimpinan global ini fokus pada pengembangan pemimpin yang mampu mengelola tim dan proyek secara efektif di lingkungan multikultural. Nah, multikultural dimaksud sini itu yaitu keberagaman yang berbeda-beda dan budaya yang berbeda-beda gitu. Jadi seorang pemimpin di sini harus mampu memimpin perusahaan atau organisasi gitu dari berbagai budaya. Contohnya ada budaya asing, ada budaya dalam gitu. Jadi harus mengimbangi gitu. Jadi saya pernah melakukan wawancara kepada teman-teman bekerja itu. Jadi salah satu permasalahan yang di dalam organisasi itu adalah perbedaan budaya gitu. Jadi kalau kita jadi seorang pemimpin tidak bisa mengatasi hal tersebut, tidak mampu mengetahui berbagai budaya, kemudian bisa menyatukan budaya. Kalau di perusahaan kan biasanya ada value perusahaan. Nah, itu jadi meskipun kita berbeda-beda budaya dari berbeda-beda daerah, nah ketika masuk di perusahaan tersebut kita harus menerapkan budaya perusahaan itu agar organisasi berjalan dengan lancar. Kemudian ada keanekaragaman dan inklusi. Nah, ini perusahaan lebih memperhatikan keanekaragaman dan inklusi sebagai strategi untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, dan produktivitas. Jadi contohnya kalau saya mendirikan
perusahaan satu orang hanya pemikiran saja, mungkin kreativitas, inovasi, dan produktivitasnya hanya batas ide saya saja. Tapi ketika saya bekerja sama dengan teman-teman di sini misalkan, nah itu lebih banyak orang pasti lebih banyak ide karena pemikiran orang-orang itu pasti berbeda-beda gitu, sehingga bisa menemukan ide kreatif, inovasi, dan produktivitas lebih baik gitu. Kemudian teknologi HR. Nah, teknologi HR, penerapan teknologi seperti analitika SDM, kecerdasan buatan, dan platform manajemen kinerja untuk meningkatkan efisiensi dan pembuatan keputusan berbasis data. Nah, itu dulu kan data manajemen itu cetak ya, bisa menumpuk itu di gudang, bisa atau terbakar atau kebanjiran itu bisa hilang. Tapi kita sekarang bisa mengupdate menggunakan database gitu. Kemudian platform manajemen kinerja juga, HRIS itu bisa memantau kinerja karyawan gitu, atau analitika SDM contohnya tentang absensi menggunakan fingerprint gitu. Jadi lebih canggih lah sekarang gitu. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Cahyana. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dede Akbar Ramadan. Baik, terima kasih kepada fokus pada keterlibatan karyawan menjadi salah satu kunci utama dalam upaya hal ini melibatkan pemahaman dan perhatian terhadap budaya perusahaan dalam lingkungan kerja yang dan dinamis keterlibatan karyawan menjadi faktor dalam mencapai keberhasilan dengan menerapkan strategi yang mendukung disiplin dan pengembangan individu. Perusahaan dapat menciptakan dan karyawan untuk memberikan kontribusi terbaiknya. Selain itu, penting bagi perusahaan dan kebutuhan individu memberikan kesempatan untuk bertumbuh dan berkarya. Dengan demikian, memastikan kepemimpinan efektif dan komitmen karyawan yang sehingga mampu menjaga bakat-bakat yang berharga dan bersaing di tingkat global. Baik, terima kasih kepada Dede Akbar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Diana Lutfiah. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen kinerja berbasis hasil. Transisi dari model manajemen kinerja tradisional menuju pendekatan yang lebih berfokus pada pencapaian hasil dan perkembangan individu. Dalam konteks manajemen kinerja, bayangkan sebelumnya perusahaan hanya fokus pada angka-angka dalam menilai kinerja karyawan. Mereka mungkin menetapkan standar kinerja tanpa memperhatikan pertumbuhan individunya. Namun, dengan transisi ke pendekatan baru, perusahaan mulai menetapkan tujuan spesifik bagi setiap karyawan, memberikan umpan balik terus-menerus, dan menawarkan pelatihan yang sesuai untuk meningkatkan kemampuan mereka. Jadi sekarang bukan cuma tentang mencapai targetnya, tapi juga tentang dukungan untuk pertumbuhan pribadi dan profesional. Jadi gini, bayangkan kalian di kantor yang dulu bosnya cuma ngeliat kerjaan kalian dari angka-angkanya doang, misalnya seberapa banyak sih yang udah kalian kerjain, itu doang. Tapi sekarang bosnya lebih kayak temen ya, pada si target ke kalian, terus bantuin kalian buat makin jago kerjanya. Jadi kalian gak cuma ditekankan buat capai targetnya doang, tapi juga didukung buat tumbuh jadi yang lebih baik. Nah, akibatnya hubungan sama bos jadi lebih enak, kerjasama juga makin kuat, dan kantor jadi lebih efisien berkat perkembangan diri kalian yang dihargai. Karyawan bakal merasa lebih dihargai kalau seperti itu, karena mereka bisa berkembang sambil bekerja. Ini membuka pola komunikasi yang lebih baik antara atasan dan karyawan, meningkatkan kolaborasi, dan secara keseluruhan memperbaiki kinerja perusahaan.
berkat perhatian pada pertumbuhan individunya. Ini bukan sekadar soal angka lagi, tapi tentang memaksimalkan potensi manusia dalam lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan individu. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Diana. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Erika Noviana Fairuz. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan tentang pendidikan dan pengembangan global. Peningkatan investasi dalam pendidikan dan pengembangan karyawan untuk mempersiapkan mereka menghadapi perusahaan tuntutan pasar global. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan kepada moderator. Terima kasih kepada Erika. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Intan Sekarsari. Baik, di sini saya menjelaskan tentang ketahanan sumber daya manusia, penekanan pada pengelola bakat dan perencanaan suksesi untuk mengatasi resiko dan ketidakpastian dalam lingkungan bisnis global. Melalui pengelolaan bakat, organisasi dapat merencanakan dan mengembangkan para pekerja yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin masa depan. Dengan adanya perencanaan suksesi, organisasi dapat memastikan kontinuitas dalam kepemimpinan dan kepenuhan posisi kunci jika terjadi pergantian atau kepergian pegawai. Dengan demikian, pengelolaan bakat dan perencanaan suksesi menjadi strategi yang efektif dalam mengatasi resiko dan ketidakpastian dalam lingkungan bisnis global. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Intan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Penny Eriati. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen perubahan dan adaptabilitas. Keterlibatan HR dalam manajemen perubahan dan pengembangan budaya organisasi yang adaptif sangatlah penting, terutama dalam menghadapi perubahan cepat yang terjadi di lingkungan kerja. HR memiliki peran penting yang krusial dalam memastikan bahwa organisasi dapat beradaptasi dengan baik terhadap perubahan yang terjadi di luar dan di dalam organisasi itu sendiri. Hal ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang perubahan yang terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap karyawan dan budaya organisasi. HR harus mampu menciptakan strategi perubahan yang efektif, mengidentifikasi keterampilan dan kompetensi yang diperlukan dalam era perubahan ini, dan mengembangkan rencana pengembangan yang sesuai. Selain itu, HR juga harus bertindak sebagai fasilitator dalam merancang metode pelatihan dan pengembangan yang dapat meningkatkan keterampilan karyawan agar dapat mengikuti perubahan dengan cepat. HR juga harus memastikan komunikasi yang efektif dan terbuka antara manajemen dan karyawan untuk memastikan pemahaman yang sama dan untuk memperkuat budaya organisasi yang adaptif. Keseluruhan, keterlibatan HR dalam manajemen perubahan dan pengembangan budaya organisasi yang adaptif sangat penting. HR harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang perubahan yang terjadi, strategi yang efektif dalam menghadapinya, dan kemampuan untuk memastikan budaya organisasi yang adaptif dan inovatif. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Penny. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Dias Munandar. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya adalah outsourcing dan outsourcing strategis, di mana kita harus tahu dulu arti dari outsourcing ini. Itu merupakan sebuah strategi dari perusahaan dengan memanfaatkan pihak ketiga sebagai penyedia tenaga kerja, yang pada umumnya pihak ketiga ini merupakan perusahaan-perusahaan yang akan memberikan dan atau menyediakan tenaga kerja yang telah disiapkan untuk para perusahaan yang sedang mencari pekerja outsourcing tersebut. Nah, kemudian tujuan dari outsourcing sendiri yaitu perusahaan tersebut menjadikan bahwa untuk memudahkannya dalam meminimalisir biaya yang ada, sehingga memudahkan perusahaan untuk menjadikan bisnis yang lain dengan mudah. Nah, kemudian offshoring strategis di sini yaitu strategi perusahaan yang dilakukan dengan memindahkan bisnis potensialnya ke negara lain
Nah, dengan tujuan untuk memudahkan atau menekan biaya produsen atau produksi itu sendiri. Nah, sehingga biaya-biaya tersebut dapat dialihkan dan memudahkan perusahaan untuk menjalankan bisnis yang lainnya. Nah, tujuannya yang lainnya itu dengan menekankan biaya dan meringankan pajak di negara lain ataupun menekankan regulasi pemerintahan yang dengan mudah sehingga tidak mempersulit atau memperbanyak biaya yang ada pada produksi perusahaan. Misalnya Apple yang mempekerjakan atau memindahkan fungsi potensial bisnisnya ke daerah Cina. Nah, di Cina sendiri itu bahan-bahannya dapat mudah dan terjangkau. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dias. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pika Nurlita Pahyumi. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya mengenai perhatian pada kesejahteraan karyawan. Peningkatan perhatian terhadap kesejahteraan karyawan telah diakui sebagai elemen kunci untuk meningkatkan produktivitas dan retensi bakat di dalam suatu organisasi. Perusahaan yang memprioritaskan kesejahteraan karyawan cenderung menciptakan lingkungan kerja yang positif dan memperhatikan kebutuhan serta keinginan karyawan. Hal ini dapat memotivasi karyawan untuk memberikan yang terbaik dalam pekerjaan mereka dan merasa dihargai oleh perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk terus memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan karyawan guna mencapai produktivitas yang optimal dan mempertahankan bakat-bakat yang berpotensi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Pika. Selanjutnya akan disampaikan oleh Siva Alfian Mara. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan tentang manajemen gaya hidup kerja. Adopsi praktik kerja yang mendukung keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan individu. Dalam era modern yang serba sibuk dan penuh dengan tuntutan, seringkali kita terjebak dalam rutinitas kerja yang terus-menerus dan mengakibatkan kebutuhan pribadi. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk menciptakan keseimbangan antar karir dan kehidupan pribadi mereka. Salah satu praktik yang dapat diadopsi adalah mengatur jadwal kerja yang fleksibel, dengan memungkinkan diri sendiri untuk memiliki waktu yang cukup untuk melakukan kegiatan pribadi seperti olahraga, bersantai, atau bersama keluarga. Individu dapat memperoleh energi yang diperlukan untuk menjalani aktivitas kerja dengan lebih efektif. Selain itu, penting bagi individu untuk belajar mengatur waktu dengan bijak dan memprioritaskan tugas-tugas yang paling penting untuk diselesaikan. Dengan demikian, mereka dapat menghindari kelelahan dan stres yang berlebihan yang dapat mengganggu keseimbangan antar kehidupan kerja dan pribadi. Terima kasih. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah menyampaikan materi. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu mengetahui dan merespon tren-tren ini merupakan hal yang penting bagi sebuah organisasi dalam membangun strategi SDM internasional yang efektif. Dengan mengetahui tren-tren yang ada, organisasi dapat mengantisipasi perubahan lingkungan kerja global dan mengadaptasikan strategi SDM-nya sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, merespon tren-tren ini juga memungkinkan organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas karyawan di tingkat global. Dengan memahami tren-tren yang sedang terjadi, organisasi dapat menciptakan kebijakan yang sesuai dan mengembangkan program pengembangan karyawan yang efektif. Dengan demikian, organisasi dapat mencapai tujuan bisnisnya di tingkat global dengan lebih baik dan memperkuat keunggulannya dalam persaingan internasional. Saya akhiri diskusi dari kelompok kami pada malam ini. Terima kasih kepada yang telah hadir dan berpartisipasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.